Nah, kita ketemu kembali di hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Siap semua? Sudah pada sarapan tadi dari rumah? Belum. Ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum. Bagi yang sudah, maka bagus, silakan ditingkatkan kebiasaan sarapan setiap hari di rumah. Bagi yang belum, jangan dibiasakan untuk tidak sarapan karena akan mempengaruhi energi dan semangat belajar di sekolah. Sebelum kita memulaikan kegiatan pembelajaran, maka alangkah lebihnya kalau kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan yang dipimpin oleh Lilis Vokal. Silakan Lilis ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Amin. Terima kasih untuk Lilis Vokal dulu. Tentunya karena kita sudah menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan, maka saya yakin dan percaya hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas dengan lancar dan baik. Maka Bapak akan mengabsen dulu. Absen dulu. Ayu Siska. Ada Pak. Ya, Alfred. Ada Pak. Andi Julfantri. Ada Pak. Arlo. Ada Pak. Asal Nyaman. Ada Pak. Rika Pensi. Semua yang belum itu yang lain kita pertahankan kehadirannya setiap hari di sekolah ya. Iya Pak. Jangan ada yang ngantuk. Asalnya mah kita kalau mau belajar juga karena ya harus tetap semangat. Nah, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran materi baru yaitu hak atas kekayaan intelektual. Sebelumnya minggu lalu kita telah mempelajari tentang analisa peluang usaha pada pertemuan yang pertama, kemudian pada pertemuan yang kedua yaitu dilanjutkan dengan materi analisis SWOT. Siapa yang masih ingat? Tentunya yang masih ingat ini yang sudah belajar di rumah tentang analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Silakan. Nah, silakan keluar. Baik Pak, menurut saya di sini analisis SWOT ini yaitu salah satu metode untuk menggambarkan kondisi atau mengevaluasikan suatu masalah baik dalam proyek atau konsep bisnis usaha yang dilakukan yang memiliki dua faktor yaitu yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Nah, mantap tentang sekarang kita akan masuk pada pembelajaran yang baru hari ini yaitu hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual. Sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut, barangkali ada siswa-siswi kami yang tahu. Bapak sudah menginstruksikan minggu lalu untuk belajar di rumah untuk materi hari ini. Siapa yang bisa memaparkan yang tahu tentang hak atas intelektual ini? Silakan. Saya Pak. Ya, Putri Agung. Menurut saya di sini hak atas kekayaan intelektual yang artinya di sini menunjukkan hak cipta. Nah, hak cipta adalah hak yang bersifat eksklusif. Nah, luar biasa, tepuk tangan untuk ya, selalu Bapak apresiasi ketika ditanyakan tahu karena sudah belajar di rumah. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini pada KD 3.3 yaitu yang pertama menjelaskan pengertian hak atas kekayaan intelektual dengan produk yang memiliki hak paten dan tidak memiliki hak paten. Untuk itu, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, mari kita pelajari secara bersama. Silakan didengarkan
penjelasan Bapak dan perhatikan slide di atas. Di mana pengertian hak atas kekayaan intelektual ini merupakan hak eksklusif yang melekat pada diri seseorang, di mana hak tersebut bisa didapatkan atas dasar hasil karya yang telah dibuat ataupun yang telah dihasilkan oleh seseorang. Kenapa seseorang bisa mendapatkan perlindungan atas hak ciptanya ataupun hak atas kekayaan intelektual yang dia miliki? Diakibatkan dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak ciptanya. Kemudian objek yang diatur dalam hak atas kekayaan intelektual ini adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Nah, istilah hak ini sendiri merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right atau disingkat dengan IPR, Intellectual Property Right. Ya, bisa disebut? Bisa. Apa? Intellectual Property Right. Hak atas kekayaan Intelektual. yang dimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Ini dia contoh daripada sertifikat bagi orang yang sudah memiliki hak cipta, perlindungan hak cipta. Bisa dilihat surat pencatatan cipta. Surat pencatatan Cipta. Ini dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menteri Hukum, Hak Asasi dan Manusia di bagian intelektual hak kekayaan intelektual. Kita masuk di bagian yang kedua, kekayaan industri. Ini meliputi yang pertama adalah hak paten. Hak paten ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Kalau tadi Undang-Undang 94 Tahun 1994 itu di hak atas kekayaan intelektual, sekarang di hak paten diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, di mana paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Siapa itu yang disebut sebagai inventor? Inventor itu adalah seorang penemu yang kemudian dari hasil penemuannya ataupun hasil invensinya diberikan perlindungan oleh negara. Nah, ini dia yang berikutnya adalah merek. Tadi ada hak cipta, tadi ada paten, kemudian sekarang masuk di merek. Merek ini juga memiliki undang-undang tersendiri yang diatur dalam undang-undang. Nomor berapa? Nomor 15 tahun 2001. Nomor 15 tahun 2001. Coba dibaca apa isi undang-undangnya? Merek adalah tanda yang berupa nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya berbeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Nah, tentunya kan seperti pasti sudah Pak. Ini bukan hal yang asing lagi. Kata merek itu ya, merek. Ya. Merek merupakan susunan daripada kata, huruf, angka-angka dan lain sebagainya yang dapat mengidentifikasi ataupun memberikan identitas kepada sebuah hasil produk, barang ataupun jasa. Yang kedua, silakan dibaca. Jadi merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk atau barang dan atau jasa tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan
Jadi fungsi yang keduanya adalah dapat membedakan setiap hasil produk, barang dan jasa. Dan kemudian fungsi berikutnya adalah untuk memperlancar perdagangan. Apa contoh merek dulu yang kamu ketahui? Satu apa? Merek di bagian Laptop. elektronik lah. Laptop. Apalagi Toshiba. Asus, Lenovo. Oh, Sony. Apa? Keri. Dan masih banyak. Jadi kamu sudah mengetahui apa itu yang disebut dengan merek. Maka merek tersebut dari yang kamu sebutkan tadi sudah memiliki perlindungan. Itu dalam undang-undang nomor berapa? 15 ayat 1. Luar biasa saja ya. Nah, sini tiba-tiba hujan. Ya, tiba-tiba hujan. Lampu padam sama dengan hujan. Tapi tetap semangat. Nah, inilah yang saya rasakan contoh-contohnya mereka. Nah, di sini adalah Bapak merek Samsung. Nah, dari apa yang telah kita pelajari, tentunya ada yang masih belum mengerti, silakan boleh dipertanyakan. Nah, silakan ambil Julfantri. Sesuai dengan yang Bapak bahas tadi dengan judul besarnya hak atas kekayaan intelektual. Ya. Yang saya tanya di situ, kenapa seseorang itu mendapatkan perlindungan atas hak cipta? Kenapa seseorang bisa memperoleh perlindungan atas ciptaannya? Nah, tadi sudah Bapak sampaikan bahwa seseorang bisa memperoleh perlindungan dari hasil karya atau ciptaannya dengan mengajukan permohonan untuk memperoleh perlindungan. Dan buat apa saya? Paham Andri? Oke, mantap. Yang lain sudah paham? Sudah. Ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjut? Sudah paham berarti ya? Sudah. Kegiatan berikutnya adalah dengan berdiskusi. Berdiskusi. Di sini sudah Bapak siapkan LKPD-nya. Di mana di sini di LKPD ini langkah-langkahnya, langkah dari pekerjaan sudah Bapak buat. Yang pertama, setelah Bapak bacakan terlebih dahulu ya, silakan dijelaskan. Membentuk kelompok 4 sampai 5 orang. Kemarin kita sudah memiliki kelompok. Silakan bentuk kelompoknya dengan rapi. Silakan bentuk kelompoknya. Tarik kecil dengan pelan-pelan. Untuk yang pertama, terlihat itu kan? Kelihatan. Gimana kelompok sudah paham? Sudah paham. Nah, untuk kegiatannya paham? Sudah paham. Masukan diskusi, kita mendiskusikan berbagai macam jenis-jenis hak atas kekayaan intelektual. Ya, paham? Sudah ya. Dengan mendiskusikan berbagai macam jenis hak atas kekayaan intelektual. Apa saja jenis-jenis daripada hak atas kekayaan intelektual? Bisa melihat daripada berbagai macam sumber, bisa tidak di buku, juga modul ya. Kelompok 1 sudah siap? Siap. Kelompok 2 sudah siap? Sudah, Pak. Kelompok 3 sudah siap? Siapa? Kelompok 4 sudah siap? Siapa? Sudah siap semua ini, luar biasa.
Kita mulai saja dari kelompok yang pertama. Silakan. Kelompok yang pertama, gimana? Ini sambil Bapak nilai ya daripada presentasinya ya. Sambil Bapak nilai daripada presentasinya. Silakan. Dimulai. Baik teman-teman, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, kepada penyaji pertama, silakan. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan masuk pada hak atas kekayaan intelektual, yang dimana di sini ada beberapa jenis-jenis hak ini, yang dimana yang pertama yaitu hak cipta. Hak cipta ini merupakan kekayaan, yang kedua yaitu hak paten. Baik teman-teman, masuk kita pada bagian hak cipta. Hak cipta mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan selama ia masih hidup. Baik teman-teman, sekarang hak ekonomi. Hak ekonomi berupa lisensi dan rohani. Jika lisensi adalah izin tertulis yang diberikan pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain atas ciptanya. Baik, saya akan melanjutkan. Hak paten adalah hak eksklusif inventor atas lisensi di bidang teknologi. Baik teman-teman, demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Nah, jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Silakan. Baik, Alfred ya. kami dari kelompok 3 mintanya berikan satu contoh hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, Baik, pertanyaan tersebut akan dijawab oleh teman kami, Putri. biasa pertanyaannya ya. Nah, baik di sini sesuai dengan pertanyaan contoh dari hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, Baik, jika ada sanggahan lagi, silakan. Jelas. Jelas, Pak. Oke. Baik, jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Ada lagi, silakan. Ada lagi pertanyaan? Ya, yang lain tidak ada. Baik, karena tidak ada, kami akan tutup. Demikianlah hasil diskusi kami. Jika ada kata yang tidak sesuai dengan hati teman-teman, mohon dimaklumi. Demikianlah, saya sapa kita semua. Shalom. Tepuk tangan. Nah, masih ada lagi waktu kita. Sempat satu kelompok lagi. Kita berikan waktu dan kesempatan untuk kelompok 2. Baik teman-teman, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jenis-jenis hak atas kekayaan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. jadi teman-teman, jenis-jenis dari bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yaitu yang pertama buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Yang kedua yaitu buku, dan yang ketujuh yaitu karya seni terapan. Karya arsitektur, kemudian peta, kemudian karya seni batik atau seni lain, kemudian karya fotografi, Lanjutkan, kemudian terjemahan, adaptasi, kemudian kompilasi ekspresi budaya, kemudian permainan video dan program komputer. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, demikian hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok 1, 3, dan 4, kami persilakan. Baik, saya dari kelompok 4 ingin bertanya sesuai dengan penjelasan teman kami yang tadi, yaitu sebagai bahan pertanyaan saya, apakah lagu dan musik dilindungi oleh undang-undang hak cipta? Jika dilindungi, coba jelaskan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan pertanyaan dari teman kami Ira. Ya, jelas dilindungi. Yang terdapat di dalam Undang-Undang Pasal 40 di mana dilindungi tentang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Apakah jawaban kami terima oleh kelompok 4? Bagaimana? Kelompok 4 kira?
Terima kasih. Baik teman-teman, jika ada pertanyaan dari kelompok 3 kami persilakan. Ada lagi pertanyaan? Ya. Boleh jelas dari presentasi kelompok 2? Bagus. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, silakan di. Baik teman-teman, demikian hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ya Allah. Ya Itulah dia presentasi dari kelompok 2. Kemudian, karena waktu kita juga tidak mencukupi untuk mempresentasikan semua hasil diskusi kelompok, maka dari itu kelompok 3 dan kelompok 4 akan kita lanjutkan minggu depan untuk dari beberapa dari semua yang kita pelajari dari hari ini, materi hak atas kekayaan intelektual. Siapa kira-kira yang bisa menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini? Ada Pak. Nah, silakan, Putri Agung. Nah, jadi menurut saya di sini kesimpulan dari mata pelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini yaitu hak cipta sebagai bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Hak cipta ini terdapat di dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Demikian. Nah, tepuk tangan untuk Putri Agung. Sebagai tugas di rumah dan minggu depan dikumpulkan. Kemudian untuk materi kita minggu depan itu tentang lanjutan materi hari ini, kita lanjutkan dengan materi pamer sebagai bagian daripada hak atas kekayaan intelektual. Dipelajari di rumah lebih lanjut supaya minggu depan kita kalian lebih paham. Saya ya, tetap belajar di rumah, jangan malas-malas untuk belajar. Ya, sudah aku katakan dari awal, ketika kamu ingin mencapai dari apa yang kamu cita-citakan, ingin sukses di masa depan, maka fokus dan belajar, ya. Ya Pak. Dan hindari penggunaan HP secara berlebihan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dan menguntungkan diri sendiri. Manfaatkanlah dia untuk hal-hal yang positif. Sebelum kita menutup, silakan siapa yang bisa menyentuh kita dalam doa? Si Fitri, akan Fitri pimpin kita dalam doa. Kami kembalikan ini mohon bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tepat. Nah, kemudian pembelajaran kita hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat siang.